Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Ini adalah salah satu tugas saya, yaitu di mata kuliah kepemimpinan. Kita lanjut saja. Oke, yang pertama ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Di peran kepemimpinan di dunia mahasiswa, kepemimpinan di lingkungan mahasiswa tidak selalu berarti memegang jabatan formal, seperti ketua organisasi, namun juga mencakup kemampuan pengaruhi, menggerakkan, dan memberi contoh bagi orang lain. Beberapa peran pentingnya adalah, yang pertama ada penggerak kegiatan dan perubahan, kedua ada pembangun lingkungan kolaboratif, ketiga ada pengambil keputusan dan penanggung jawab, terus ada yang terakhir pengembangan soft skill. Terus di peran kepemimpinan untuk karir masa depan, pengalaman kepemimpinan selama kuliah memiliki dampak langsung pada kesiapan seseorang memasuki dunia kerja. Bahkan banyak perusahaan menilai pengalaman organisasi sebagai salah satu indikator kualitas pribadi calon pegawai. Ini adalah manfaat jangka panjangnya. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing di dunia kerja, terus ada membentuk pola pikir profesional, memperluas jaringan atau networking, dan terus ada melatih mental tahan tekanan, dan yang terakhir mendorong karir manajerial. Kita lanjut ke pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda. Di sini pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah seorang guru. Alasannya ya dikarenakan guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan cara saya memandang kehidupan. Melalui sikap sabar, ketegasan, dan keteladanan yang mereka tunjukkan setiap hari, saya belajar arti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Guru juga sering memberikan motivasi saat saya merasa ragu atau menghadapi kesulitan, sehingga membuat saya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Bimbingan dan perhatian yang mereka berikan membuat saya merasa dihargai dan didukung, sehingga nilai-nilai yang mereka tanamkan menjadi bekal penting bagi perkembangan diri dan masa depan saya. Kita lanjut di pemimpin selalu terlihat sebuah analogi. Ini adalah sebuah analogi saya. Menurut saya, analogi bahwa pemimpin selalu terlihat menunjukkan setiap tindakan pemimpin akan diamati, dinilai, dan seringkali ditiru oleh para pengikutnya. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial atau Bandura yang menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi terhadap figur yang dianggap berpengaruh. Dengan demikian, perilaku pemimpin secara langsung menjadi model membentuk perilaku anggotanya. Analogi tersebut juga sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional, khususnya aspek idealis influence yang menekankan bahwa pemimpin harus menjadi teladan agar dapat menanamkan nilai dan membangun kepercayaan. Selain itu, konsep ini didukung oleh teori kepemimpinan teladan yang menegaskan bahwa efektivitas pemimpin sangat ditentukan oleh konsisten antara ucapan dan tindakannya. Secara keseluruhan, analogi tersebut menekankan bahwa pemimpin memikul tanggung jawab moral untuk menunjukkan perilaku yang layak dicontoh, karena setiap tindakannya secara langsung berpengaruh pada budaya dan kualitas organisasi. Kita lanjut, teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori kepemimpinan trait atau trait theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat atau karakter bawaan tertentu seperti percaya diri, kecerdasan, integritas, dan kemampuan komunikasi yang membuat mereka efektif dalam memimpin. Fokusnya pada siapa pemimpinnya, bukan apa yang ia lakukan. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Teori ini menekankan bahwa pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai perubahan positif. Pemimpin transformasional menjadi teladan, membangun visi, memberi motivasi, dan mendorong inovasi serta pengembangan individu. Terus C, teori kepemimpinan melayani atau servant leadership. Teori ini menempatkan pemimpin sebagai pelayan terlebih dahulu. Fokus utamanya adalah kebutuhan dan perkembangan pengikut. Pemimpin dahulukan kepentingan orang lain, bersikap empatik, mendukung, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir D, teori kepemimpinan situasional atau situational leadership. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan situasi, tingkat kesiapan, dan kebutuhan pengikut. Pemimpin dapat berubah gaya menginstruksikan
membimbing, mendukung, atau mendelegasikan bergantung pada kondisi yang dihadapi. Kita lanjut. Ada 3 peran utama kepemimpinan, yaitu ada leader atau pemimpin, follower, anggota tim, dan influencer, agen perubahan. Yang pertama, leader atau pemimpin. Peran sebagai leader berarti mahasiswa bertanggung jawab memandu arah kelompok, mengambil keputusan, serta memastikan tujuan bersama dapat dicapai. Seorang pemimpin mahasiswa harus mampu memberikan visi, mengatur strategi, mengoordinasikan anggotanya, dan menjadi teladan dalam sikap maupun etika organisasi. B. Ada follower atau anggota tim. Sebagai follower, mahasiswa berperan mendukung pemimpin dengan loyalitas, kontribusi aktif, dan komunikasi yang baik. Peran ini menuntut kemampuan bekerja sama, menjalankan tugas yang diberikan, serta memberikan umpan balik konstruktif. Follower yang baik membantu menjaga dinamika tim tetap positif dan produktif. Yang terakhir ada influencer, agen perubahan. Sebagai influencer, mahasiswa berfungsi mendorong perubahan positif di lingkungan kampus. Mereka menyebarkan ide-ide baru, memotivasi orang lain, dan mengajak anggota organisasi untuk bergerak menuju perbaikan. Peran ini tidak selalu membutuhkan jabatan formal, tetapi lebih pada kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi. Oke, sekian dari saya penjelasan dari tugas kepemimpinan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.